Change is inevitable. But when it happens, you don't have to sit back and wait. You can take charge of it. With more than 60,000 powerful minds who live and breathe the nuances of your rapidly changing business, RSM instills confidence when it matters most by harnessing technology and deep industry experience, enabling you to take charge of change. RSM, experience the power of being understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu semua, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat semuanya? Semoga pada siang ini semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pertama-tama kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pada hari ini bisa berkumpul pada acara webinar hari ini terkait dengan mastering the battlefield of tax dispute ya. Jadi nanti akan kita bahas terkait dengan pemeriksaan SP2DIKA, terus kemudian ada keberatan dan juga ada terkait dengan banding dan gugatan terakhirnya. Baik Bapak Ibu, pertama-tama perkenalkan, nama saya Andi Krisandi. Saat ini saya seorang manajer RSM Indonesia yang hari ini akan menjadi moderator pada acara webinar siang hari ini. Nanti akan ada panduan juga terkait webinar sebelum materi disampaikan. Oh ya, sebelumnya izin saya berpantun dulu. Hari Minggu pergi ke pasar, jangan lupa membeli kopi. Kembali hadir di acara webinar RSM Indonesia dengan pajak terkini. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Seizinkan saya untuk share screen terlebih dahulu terkait dengan materi pada hari ini. Baik, mudah-mudahan sudah tampil ya di layar Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita ke materi terkait dengan pemeriksaan, keberatan, dan juga banding, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu, yaitu penyelenggara webinar pada hari ini, yaitu RSM Indonesia. RSM Indonesia adalah sebuah firma, company konsultan pajak, di mana kami mempunyai nilai-nilai perusahaan, yaitu memberikan Anda pengetahuan untuk membantu Anda terus melaju ke depan dengan percaya diri. Kemudian juga RSM punya nilai-nilai perusahaan di mana membantu klien mengatasi untuk tantangan barunya, menerima perubahan-perubahan, kemudian juga beradaptasi untuk senantiasa berkembang. Kemudian dengan bekerja sama juga menciptakan wawasan mendalam dan menggabungkan teknologi kelas dunia serta pengalaman dunia nyata. Kami juga memberikan pemahaman yang tidak tertandingi dan kepercayaan diri yang terbangun untuk dunia yang kerap berubah, kemudian untuk masa depan dan juga untuk semuanya. RSM secara global di dunia ini ada di 120 negara dengan 900 kantor dan terdiri dari 65.000 manpower ya, yang terdiri dari ekspertis di bidangnya sendiri. Kemudian juga ada 3 lini bisnis utama di RSM Global, yaitu assurance, tax, dan juga consulting, di mana tax adalah bagian dari 3 lini bisnis yang ada di RSM Global. Kemudian untuk RSM Indonesia sendiri, selama 40 tahun kami telah hadir di Indonesia, kemudian berkembang menjadi firma jasa profesional yang terintegrasi. Kami membantu klien dengan sama seperti RSM Global, ada jasa asuransinya, ada tax-nya, dan juga ada jasa consulting-nya. Dan kemudian kami juga bangga bahwa firma kami dianggap sebagai firma jasa profesional peringkat kelima di Indonesia. Secara umum, jenis-jenis jasa yang diberikan oleh RSM Indonesia ada cukup bervariasi. Ada kami memberikan terkait dengan accounting dan juga reporting advisory. Kemudian juga ada terkait audit. Kemudian ada juga business and corporate services. Kami juga memberikan jasa terkait juga corporate finance dan transaction advisory. Kemudian juga ada terkait governance risk control consulting. Ada juga terkait manajemen consulting, di sana ada finance dan performance yang akan dibahas juga. Nah, kemudian juga bagian kami itu, division kami adalah division tax ya. Dan yang terakhir ada teknologi consulting.
Kemudian di divisi teks tersendiri juga ada beberapa jenis layanan yang kami berikan kepada klien-klien kami. Yang pertama adalah terkait dengan bisnis tax, di mana bisnis tax itu ada terkait dengan tax advisory, kemudian juga ada indirect tax planning, kemudian tax planning dan tax incentive. Kemudian juga di international taxation-nya kami ada juga memberikan jasa terkait dengan cross-border tax advisory, kemudian juga BEPS implementation, baik pilar 1 dan juga pilar 2, kemudian juga international tax restructuring. Kemudian transfer pricing juga kami membantu dalam menyediakan transfer pricing documentation atau TP-Doc. Kemudian juga transfer pricing advisory. Kemudian di M&A-nya, merger dan acquisition, kami juga memberikan jasa tax due diligence, seller or buyer side. Bisa dari dua sisi, kemudian juga domestic and cross-border tax structuring. Kemudian untuk tax dispute resolution, ya tax dispute yang hari ini kita akan bahas juga materinya. Kami memberikan jasa pendampingan untuk tax audit, tax objection, tax appeal. Kemudian juga ada tax civil review application. Ada other assistant juga to respond to the tax office queries ya. Ini semacam kayak SP2DK. Dan tax compliance-nya itu juga kami membantu dalam membantu klien untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam corporate tax compliance atau juga monthly tax compliance-nya dan juga individual tax compliance. Izinkan kami juga untuk dengan bangga memperkenalkan para partner di RSM Indonesia, terutama di Tax Division ya, divisi perpajakan, dipimpin oleh Pak Iwan Soekardi sebagai Managing Partner. Kemudian juga ada terdiri 8 partner, ada Bu Eni Susetyoningsi yang akan jadi pembicara pada hari ini. Kemudian juga ada Pak Sumfitris LMC Tompo, ada Bu Ivoni Noviana, Bu Sylvia Anggraini, Pak Rizal Awad yang juga akan menjadi pembicara pada hari ini, Pak Kivi Hadi Daholi, Pak Son Haji, dan juga Pak Mulyo Basuki. Baik, tak kenal maka kata sayang, akan saya perkenalkan terlebih dahulu pembicara pada hari ini, Ibu cantik, Bu Eni Susetyaningsih yang sudah 20 tahun menjadi praktisi ya di bidang perpajakan di Indonesia. Apa kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah sehat. Allah baik ya. Bu Eni ini juga memiliki keahlian di bidang tax compliance, tax due diligence, tax audit, tax appeal. Kemudian juga beragam klien dari bidang-bidangnya, ada bidang industri, energi, keuangan, manufaktur. Selama 20 tahun, Mbak Eni selalu membantu kliennya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mbak Eni juga terdaftar sebagai kuasa hukum pajak terdaftar di Pengadilan Pajak, kemudian juga sebagai konsultan pajak terdaftar Brevet C untuk kategori seluruh jenis pajak ya. Kalau C ini termasuk dalam perpajakan internasional juga. Kemudian untuk pembicara yang kedua yaitu Bapak Rizal Awab. Bapak Rizal Awab juga sudah lebih dari 10 tahun menjadi praktisi di perpajakan Indonesia. Apa kabarnya Pak Rizal? Kabar baik, Mas Andri. Oke, alhamdulillah. Pak juga sama memiliki pengalaman di bidang tax compliance, tax due diligence, tax audit, dan juga jenis tax services lainnya. Juga Pak Rizal juga memiliki keahlian dalam menyediakan solusi pajak ya di tax advisory, terutama untuk praktis dan lokal, dan banyak untuk klien-klien internasional juga, dan di berbagai industri ya. Ada energi, jasa keuangan, dan lain-lain. Pak Rizal juga terdaftar sebagai Registered Tax Attorney, kuasa hukum pajak ya di Pengadilan Pajak. Kemudian juga terdaftar sebagai Registered Tax Consultant ya, dengan lisensi C ya, di mana juga bisa menangani untuk perpajakan internasional. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, izinkan saya juga untuk memberikan panduan terkait dengan webinar pada hari ini. Yaitu yang pertama, peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui chat box langsung private ke akunnya RSM Indonesia Q&A ya. Jadi ada nanti kalau mau chat box langsung pilih yang RSM Indonesia private message. Kemudian juga mohon untuk menyampaikan nama dan juga organisasinya atau company-nya. Kemudian juga pertanyaan diharapkan singkat, padat, dan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. Kemudian akses untuk mengunduh materi webinar akan diberikan nanti oleh kami, admin, setelah peserta mengisi feedback forum. Kemudian juga link feedback form akan diberikan menjelang webinar berakhir melalui chat box di layar peserta ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung chat box ke bagian RSM Indonesia.
Baik, tidak berlama lagi untuk materi akan segera kita sampaikan, yaitu terkait dengan pemeriksaan, keberatan, dan banding pajak. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Eni Sucianingsi. Kepada Ibu Eni, saya persilahkan. Terima kasih Mas Andri, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah menghadiri webinar hari ini yang diselenggarakan secara berseri ya oleh RSM Indonesia. Jadi kita tiap bulan memang selalu mengadakan webinar. Jadi untuk kali ini saya bersama dengan rekan saya, Pak Rizal, akan memberikan pemaparan terkait dengan pemeriksaan, keberatan, dan banding pajak. Dalam webinar hari ini ada beberapa sub topik diskusi, yaitu terkait dengan pemeriksaan pajak, kemudian keberatan dan banding, dan kami akan sampaikan juga nanti terkait dengan gugatan. Untuk pemeriksaan pajak sendiri, sebagaimana Bapak Ibu telah pahami bahwa kantor pajak sebelum pergi atau sebelum melakukan pemeriksaan pasti ada beberapa hal yang sudah dilalui. Jadi selain dari beberapa hal yang memang sudah default akhirnya akan dilakukan pemeriksaan, juga ada beberapa hal atau proses yang terjadi sebelumnya. Jadi sebelum saya akan mendalami masalah pemeriksaan pajak, ada beberapa slide di sini yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan SP2DK, karena hal ini sangat relevan dengan beberapa poin di pemeriksaan pajak nanti. Nah, kenapa saya ambil di sini untuk materi untuk SP2DK saya angkat juga hari ini adalah bahwa SP2DK ini juga salah satu trigger atau pemicu pemeriksaan pajak apabila dalam proses di SP2DK tidak eh, tidak selesai. Dalam hal ini selesai itu adalah apakah dilakukan pembayaran atau memang dapat dibuktikan bahwa memang apa yang dipertanyakan dalam proses SP2DK itu tidak terbukti. Demikian. Nah, di sini akan saya sampaikan alur atau prosedur secara umum perpajakan di Indonesia, di mana apa sih yang mendorong pemeriksaan pajak. Jadi, pemeriksaan pajak itu nanti awalnya akan diberikan SP2, kemudian di situ akan dilakukan proses atau pelaksanaan pemeriksaan. Nah, dalam pelaksanaan pemeriksaan itu ada beberapa hal yang sebenarnya wajib pajak diberikan hak dan kewajibannya, dan di situ juga pemeriksa pajak juga memiliki wewenang dan kewajibannya apa, wewenang dan tanggung jawab serta wewenang dan haknya apa. Nah, setelah proses pemeriksaan pajak tersebut selesai, akan diterbitkan hasilnya, yaitu biasa kita sebut adalah surat ketetapan pajak, yang mana di sini ada nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Nah, apabila memang dari surat ketetapan pajak tersebut sudah diterima oleh wajib pajak, maka eh, akan dilanjutkan kepada proses penagihan pajak. Nah, apabila tidak diterima atau wajib pajak tidak setuju, maka akan dilakukan keberatan. Nah, proses keberatan seperti apa? Nanti pada prinsipnya di situ juga ada proses bagaimana kita memberikan atau mensubmit surat keberatan, kemudian ada beberapa proses yang nanti akan disampaikan oleh Pak Rizal, dan di situ nanti juga ada proses diskusi yang mana setelah itu akan diterbitkan surat penolakan atau persetujuan dari keberatan. Nah, itu nanti kalau misalnya memang tidak disetujui akan dilakukan banding. Nah, apabila banding terus ternyata tidak menemukan jalan tengah, dalam artian wajib pajak masih memiliki memiliki rasa bahwa oh ini ada ketidakadilan di sini, bahwa apa yang diputuskan oleh
pengadilan belum sesuai dengan bagaimana yang disampaikan atau diyakini oleh wajib pajak, maka akan dilakukan peninjauan kembali. Nah, kemudian apabila memang sudah ada putusan, berarti di peninjauan kembali maka akan dilaksanakan dengan penagihan pajak, dan apabila memang tidak dilakukan pembayaran, hal terakhir yang dilakukan oleh DJP adalah pelaksanaan penyanderaan. Demikian alur umumnya yang sebelum kita lari atau kita diskusi atau membahas terkait dengan pemeriksaan. Nah, hal-hal yang mendorong untuk ke pelaksanaan pemeriksaan pajak itu adalah beberapa diawali atau didasari dari bagaimana proses untuk pengelolaan resiko dari kepatuhan wajib pajak, yang mana di sini DJP akan melihat bagaimana perusahaan atau wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik itu secara bulanan atau secara tahunan. Nah, di sini DJP akan menyandingkan dari pelaporan SPT bulanan Bapak Ibu wajib pajak, kemudian dan SPT tahunan Bapak Ibu dengan data dari pihak ketiga. Dari pihak ketiga dari mana saja? Mungkin saja dari bank, karena sekarang sudah ada keterbukaan. Kemudian juga ada dari Bea Cukai. Nah, bisa juga dari lawan transaksi. Nah, itu nanti perusahaan-perusahaan yang ada di dalam lingkup KPP akan dilakukan analisa. Nah, di situ akan akan melakukan analisa, kemudian akan menerbitkan semacam surat SP2DK. Kalau sekarang itu kita bisa biasanya menyebutkannya adalah surat cinta ya dari DJP untuk wajib pajak, karena pada saat DJP menerbitkan surat tersebut maka biasanya yang ada adalah, waduh, ini ada apa? Ini kenapa seperti ini? Nah, itu sebenarnya adalah hal itulah yang mendorong bagaimana kenapa kadang-kadang tiba-tiba ada pemeriksaan yang sebenarnya dari wajib pajak tersebut tidak dalam kondisi lebih bayar atau minta refund. Nah, ini kemudian kembali lagi dari beberapa data yang diperoleh oleh DJP. Kemudian DJP melakukan analisa dan menerbitkan surat permintaan penjelasan dan atas data dan atau keterangan. Nah, kemudian ini kenapa DJP bisa menerbitkan itu? Karena bisa saja dari data yang mereka terima itu tidak sesuai. Misalnya mungkin kelebihan atau tidak sama, bisa saja dari pihak ketiga bukti potong, misalnya dipotong oleh pihak ketiga, ternyata kok jumlah yang dilaporkan itu lebih kecil atau mungkin lebih besar. Nah, itu adalah beberapa hal, salah satunya menyebabkan kenapa SP2DK terbit. Dan juga misalnya dalam laporan SPT tahunan, dalam SPT tahunan pembebanan biaya ternyata lebih besar untuk terkait dengan jasa. Tapi PPh pasal 23 atau output-nya lebih kecil di SPT-nya, di bulanannya dibanding dengan apa yang dilaporkan atau diakui di dalam SPT badan. Nah, itu adalah salah satu pemicu kenapa ada tax audit, kemudian juga SP2DK. Nah, untuk ruang lingkup SP2DK sendiri, itu di sini wajib pajak diberikan ruang ya, diberikan hak atau diberikan posisi untuk memberikan evaluasi kembali bahwa bagaimana sih pada saat proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, apakah memang sudah tepat atau belum. Nah, kemudian di situ juga wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menjawab, untuk memberikan
dokumentasi atau supporting data bahwa apa yang dikonfirmasikan melalui SP2DK tersebut apakah benar atau tidak, atau apakah memang harus diluruskan atau memang harus dibetulkan di dalam SPT-nya. Nah, nanti pada posisi aparat pajak dalam hal ini kan dilakukan oleh akun representatif ya Pak, Bu, itu AR, di mana mereka biasanya melakukan hal tersebut itu adalah untuk meningkatkan bagaimana kualitas dari manajemen data tersebut, sehingga tidak adanya data yang berulang, atau mungkin di sini bisa menurunkan cost compliance, karena bagaimana juga dari sisi wajib pajak nanti pada saat mereka dari sisi DJP, pada saat mereka sudah mengetahui bahwa oh ini ada rambu-rambu yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak tapi dalam pernyataannya itu tertabrak, maka bisa diluruskan melalui SP2DK tersebut. Dan ini sebenarnya juga lebih mudah dan lebih lebih soft dibanding kita dilakukan pemeriksaan. Nah, ini ada beberapa tahap yang dilalui sehubungan dengan SP2DK, yaitu pada saat awalnya perusahaan akan memperoleh SP2DK yang diterbitkan oleh DJP. Nah, kemudian SP2DK tersebut bisa disampaikan melalui fax, melalui pos, kurir, atau ekspedisi, atau bisa juga diserahkan secara langsung, atau melakukan DJP online. Kalau sekarang Cortex ya, sekarang bisa melalui Cortex. Jadi Bapak Ibu karena sekarang sudah Cortex, hendaknya secara rutin melakukan checking di dalam akun Cortex-nya. Mungkin dalam seminggu itu paling tidak 3 kali itu harus ya, Senin, Rabu, atau Jumat, itu dilakukan checking bagaimana di dalam akun Cortex-nya apakah ada surat dari KPP atau tidak, karena SP2DK sudah dikirimkan melalui Cortex. Kemudian di sini WP bersedia menerima atau tidak. Kalau bisa bersedia menerima berarti harus memberikan respon. Nah, kemudian WP akan memberikan penjelasan, memberikan bukti. Nah, di sini pada saat proses penjelasannya juga dalam prosesnya itu biasanya 14 hari ya. Setelah surat tersebut terbit, 14 hari harus diberikan penjelasannya, itu seperti apa, apakah pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal terkait dari mungkin ketidaksesuaian di data DJP tersebut bisa dijawab atau tidak. Nah, apabila Bapak Ibu memang dalam prosesnya masih diperlukan waktu lebih lama lagi ya, 14 hari kan memang bukan waktu yang lama pada saat kita harus mengumpulkan data dan keterangan, dan mungkin saja sudah ada di mana, dan mungkin juga posisinya yang melakukan pekerjaan sebelumnya sudah resign, atau mungkin saja sedang sibuk hal lain. Nah, itu bisa saja Bapak Ibu kalau bisa sih memberikan respon secara tertulis kepada kantor pajak bahwa meminta tambahan waktu untuk memberikan respon atas SP2DK tersebut. Karena pada saat Ibu Bapak ya udahlah ignoring aja, toh ini sebenarnya juga mereka sudah punya data, kan semuanya sudah dilaporkan. Nah, itu sebaiknya tidak melakukan hal tersebut, tapi melakukan komunikasi dengan bersurat, kemudian minta waktu perpanjangan atau seperti apa. Nah, pada saat prosesnya kemudian diskusi. Nah, setelah berdiskusi ya singkat kata bahwa sudah ada persetujuan, atau dalam artian memang atas data tersebut asumsinya adalah tidak benar.
dan tidak benar berarti tidak ada lagi hal yang harus dilakukan pembetulan atau tidak ada lagi dilakukan upaya berikutnya. Nah, nanti akan diberikan berita acara P2DK, kemudian DJP akan melakukan penyusunan LHP 2DK. Nah, kalau misalnya nih WP ini kan dalam prosesnya boleh ya DJP itu melakukan kunjungan. Nah, itu dalam prosesnya itu bisa saja sih. Nanti pasti pada saat WP atau kita atau Bapak Ibu itu menolak untuk dilakukan kunjungan oleh DJP untuk SP2DK tersebut ya enggak apa-apa, tapi mereka juga tetap akan melakukan penyusunan LHP 2DK atau BAP 2DK. Kemudian bagaimana misalnya kita tidak memberikan penjelasan ya, ya tetap aja akan diberikan terus undangan, terus secara apa ya, secara formal DJP tetap melakukan eh, proses secara formalnya itu seperti apa, LHP 2DK tetap diterbitkan, terus kemudian mereka juga tetap harus membuat BA-nya. Jadi itu bukan berarti pada saat kita ignoring karena kita merasa benar, itu adalah posisi yang benar buat kita. Tapi itu adalah posisi yang kurang kurang tepat dan akan merugikan kita sendiri. Nah, misalnya nih WP tidak dapat dilakukan kunjungan, taruhlah dari DJP ini mengirimin surat atau ternyata tidak bisa ditemukan, ya tetap aja melakukan itu dan akhirnya DJP akan tetap menyusun BAP 2DK dan menyusun LHP 2DK. Next, Mas. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana kita menyikapinya kalau kita itu memperoleh atau mendapatkan SP2DK, yaitu eh, dalam prosesnya tadi ya, kita memberikan tanggapan 14 hari. Nah, sekarang itu kan sudah ada dalam SE05 itu sudah ada aturan yang baru bahwa pada saat penjelasan SP2DK itu bisa disampaikan melalui tatap muka, media audio visual dan atau tertulis. Jadi sebenarnya dari pihak DJP sendiri sudah memberikan kelonggaran untuk kita. Jadi tidak harus datang, tidak harus ini. Jadi melalui Zoom juga mereka bisa terima dalam prakteknya seperti itu. Oke. Nah, perlu tadi juga saya sampaikan bahwa untuk terkait dengan perpanjangan SP2DK ya. SP2DK tersebut permintaan perpanjangan bukan berarti kita perpanjang enggak juga karena dari apa namanya dari DJP sendiri juga memiliki jangka waktu kapan penyelesaian SP2DK itu harus dilakukan. Dan biasanya untuk penyusunan LHP 2DK itu 60 hari kalender sejak SP2DK disampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki range waktu 2 bulan lah ya. 2 bulan sejak terbit apabila Bapak Ibu minta perpanjangan paling tidak 14 hari kemudian atau jadi itu 1 bulan. Nah, itu range-nya adalah 1 bulan kita minta perpanjangan. Kemudian 1 bulan berikutnya adalah proses diskusi, proses bagaimana kita memberikan penjelasan. Karena pada saat kita tidak memberikan waktu yang cukup untuk posisi kita memberikan penjelasan dan menjelaskan bagaimana sih angka-angka yang dipertanyakan tersebut sebenarnya, nah itu akan merugikan kita sendiri kalau kita tidak menghitung waktunya bahwa di situ DJP juga memiliki deadline.
Nah, kalau kita memperhitungkan deadline dari DJP, kemudian kita hitung mundur bahwa bahwa kita harus memberikan respon itu adalah saat ini, dan DJP mempunyai waktu untuk melakukan diskusi dan memahami dari apa yang kita sampaikan ke mereka. Jadi itu mohon sekali Bapak Ibu bisa memperhitungkan waktu-waktu tersebut. Jadi pada saat memang DJP waktunya sudah habis, kemudian kita masih mundur-mundur terus, buying time, tapi ternyata tidak ada konklusi. Dalam artian konklusi itu ada dua hal. Kita asumsinya yang positif adalah konklusinya bahwa kita bisa membuktikan bahwa apa yang dipertanyakan di dalam SP2DK tersebut sudah bisa terjawab dengan bukti-bukti yang akurat, baik itu nanti akan dilakukan pembetulan atau tidak. Nah, itu tidak apa-apa, tapi ada dua hal ya. Ada satu hal lagi pada saat di situ data yang dimiliki oleh DJP itu diyakini oleh DJP sendiri itu adalah valid karena mereka memperoleh dari pihak ketiga dan itu masuk ke dalam sistem DJP. Namun demikian perusahaan memiliki data sendiri yang menganggap juga valid. Jadi posisinya adalah sendiri-sendiri. Nah, ini bagaimana? Karena DJP memiliki posisi dan WP juga memiliki posisi sendiri yang mana ya saya tidak mungkin melakukan pembetulan yang mana data saya adalah sudah benar. Dan perlu Bapak Ibu ingat bahwa pada saat posisi SP2DK ini adalah posisi di mana tidak pernah akan ada surat ketetapan seperti halnya dengan pemeriksaan. Pemeriksaan kan ada ketetapan, berarti setelah ketetapan ya udah close seperti itu. Namun demikian untuk SP2DK tidak. Jadi Bapak Ibu akan menggantungkan seperti itu. Nah, ini akhirnya akan timbullah pemicu pemeriksaan Bapak Ibu. Jadi pada saat posisi SP2DK di mana posisinya adalah masing-masing meyakini bahwa data yang dimiliki sudah benar, ya sudah. Akhirnya juga akan DJP melanjutkan untuk diusulkan dalam pemeriksaan. Nah, ini terus, Mas. Nah, ini adalah poin penting. Udah, terus, Mas. Udah, ini tadi terus. Lanjut. Nah, ini akan saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal untuk kita ketahui, Bapak Ibu ketahui, supaya tidak diterbitkan SP2DK terkait penetapan dan ketetapan. Nah, ini bahwa pada saat WP sudah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif untuk mendaftarkan dan memperoleh NPWP, dan ketika WPOP dan badan telah memperoleh pendapatan kotor 4,8 per tahun, wajib mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, maka pada saat ini tidak ditemukan data dan atau informasi yang tidak menunjukkan keadaan tersebut sebenarnya, maka akan diterbitkan SKP atau STP dalam waktu 5 tahun. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan, tapi ternyata Bapak Ibu tidak mendaftarkan NPWP-nya. Nah, itu Bapak Ibu dari DJP bisa langsung menerbitkan penetapan dan ketetapan. Itu akan mundur selama 5 tahun. Juga apabila ternyata Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan, tapi ternyata gross income-nya lebih dari 4,8. Nah, ini sebaiknya tidak perlu menunggu jabatan ya. Jadi tidak perlu menunggu mereka atau DJP menerbitkan PKB jabatan. Jadi sebaiknya Bapak Ibu melakukan secara sukarela. Dalam artian melaksanakan kewajiban perpajakan yang seharusnya. Nah, hal lain adalah pada saat melakukan pelaporan SPT tahunan, itu
sebaiknya tidak terlambat. Kemudian pada saat melaporkan SPT massa itu 2 tahun berturut-turut, 2 tahun berturut-turut dan atau 3 masa dalam 1 tahun pajak itu sebaiknya tidak dilakukan karena itu juga akan memicu bagaimana menimbulkan atau DJP akan menerbitkan penetapan dan ketetapan. Kemudian menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dengan status wajar tanpa pengecualian. Nah, ini sebaiknya ya dilakukan atau dilaporkan sesuai dengan kondisi yang seharusnya ya Bapak Ibu. Karena apabila memang tidak dilaporkan atau tidak dilakukan, maka sudah barang tentu DJP akan menerbitkan SP2DK yang diikuti dengan penetapan dan ketetapan. Kemudian apalagi hal yang harus diketahui atau dilakukan adalah patuh terhadap kewajiban perpajakan agar tidak dilakukan pemeriksaan buper baik secara terbuka maupun tertutup. Yaitu ini seperti apa ya kalau misalnya dilakukan pemeriksaan secara buper. Ini intinya adalah pada saat sudah mengarah kepada penggelapan pajak. Dan ini mungkin nanti akan kita berikan penjelasannya secara detail pada saat ada materi yang khusus terkait dengan buper. Terus lanjut Mas, ini untuk pemeriksaan. Mungkin bisa lanjut pemeriksaan. Ya, terus ini pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan pajak. Nah, pemeriksaan pajak mungkin terus ya Mas ya. Terus lanjut ke per ya, PMK 15. Oke. Baik, di sini saya akan sampaikan untuk beberapa hal terkait dengan kita lari ke pemeriksaan ya Bapak Ibu. Tadi setelah kita mendapatkan SP2DK, kemudian prosesnya kita sudah lakukan, kemudian dalam kesimpulannya itu asumsi bahwa posisi wajib pajak dan posisi DJP mempunyai posisi masing-masing yang sama-sama kuat. Nah, ini kita akhirnya akan memicu ke arah pemeriksaan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sesuai dengan Per 13 ya, Per 13 2025 yaitu terkait dengan hak-hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak sesuai terkait dengan pemeriksaan pajak di mana atau terkait dengan wajib pajak terkait dengan wajib pajak, bukan pemeriksaan pajak ya. Bahwa di sini wajib pajak mempunyai hak untuk memperoleh informasi dan edukasi di bidang perpajakan. Namun demikian kita tahu bahwa seluruh informasi, seluruh aturan yang ada di Indonesia ini adalah selalu diberikan atau ditaruh di lembaran negara. Dengan demikian Bapak Ibu, bagaimanapun juga Bapak Ibu harus selalu update terkait dengan aturan pajak. Kemudian hak lainnya adalah untuk mendapatkan pelayanan di bidang perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan tanpa dipungut biaya. Nah, ini kemudian hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil, setara, dihormati, dan dihargai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian apalagi? Kemudian adalah untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang terhutang. Kemudian juga untuk memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum atas sengketa perpajakan, serta hal untuk memilih penyelesaian secara administrasi dalam rangka mencegah timbulnya sengketa perpajakan sesuai aturan di bidang perpajakan. Kemudian juga memiliki hak atas kerahasiaan dan keamanan data WP. Kemudian juga mempunyai hak untuk diwakili oleh kuasa dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
WP juga memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan dan melaporkan pelanggaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, sekarang setelah kita mengetahui hak kita, kita juga memiliki kewajiban. Nah, kenapa Bapak Ibu saya sampaikan di sini juga? Karena ini kaitannya bagaimana kita memahami proses dari compliance, kemudian upaya kita pada saat kita mendapatkan surat, terus kemudian kita mendapatkan upaya pemeriksaan pajak. Nah, ini kenapa saya sampaikan di sini juga. Nah, kewajiban wajib pajak adalah untuk menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan aturan pajak. Nah, kemudian kita juga punya kewajiban harus bersikap jujur, transparan dalam pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Kemudian juga kita memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai dan menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Kemudian kita memiliki kewajiban untuk bersikap kooperatif dalam penyampaian data, informasi, dan hal lain sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Kemudian kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakan fasilitas atau kemudahan di bidang perpajakan secara jujur, tepat guna, dan sesuai dengan ketentuan aturan perpajakan. Dan kita juga punya kewajiban untuk melakukan dan menyimpan pembukuan dan pencatatan sesuai aturan perpajakan. Kemudian kita juga punya kewajiban untuk menunjuk kuasa secara sesuai aturan perpajakan bagi wajib pajak yang menunjuk kuasa. Kemudian kita juga punya kewajiban untuk tidak memberikan gratifikasi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun ke pegawai DJP. Dari beberapa hak dan kewajiban wajib pajak yang saya bacakan tadi, itu ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus pahami ya pada saat melakukan proses pemeriksaan, pada saat proses SP2DK, karena di sini benar-benar dijelaskan bagaimana posisi kita pada saat proses, pada saat kita bertemu dengan mereka, pada saat kita berhubungan, kita berkorespondensi, semua ada aturannya. Kenapa? Memang pada saat di awal proses pemeriksaan Bapak selalu dibacakan hak dan kewajiban wajib pajak itu seperti apa. Tapi saya rasa di situ ya sudahlah, waktunya sangat sempit atau kadang-kadang sudah grogi duluan karena sudah menghadapi pemeriksaan. Tapi ini sangat penting untuk Bapak Ibu pahami di awal sehingga untuk langkah berikutnya pada saat Bapak Ibu proses pemeriksaan itu tidak kejeblos atau tidak salah. Oke, next, Mas. Nah, kita lari ke atau saya lari ke intinya ya, inti dari proses pemeriksaan atau latar belakang pemeriksaan sejak tahun 2025 ini. Kalau misalnya kita lihat dari aturan-aturan selama 2025 ini kan banyak yang berubah. Salah satunya adalah untuk peraturan terkait dengan pemeriksaan. Tadi terkait SP2DK itu sebagai prolog ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pemeriksaan sendiri. Itu tahun 2025 itu udah berubah. Sekarang kita mengarahkannya adalah ke PMK 15. Nah, kita sebutnya PMK 15. PMK 15 itu berlakunya sejak 14 Februari 2025. Terus kemudian background-nya apa? Kenapa harus dikeluarkan lagi gitu loh, PMK yang baru, sedangkan yang lama itu seharusnya sudah tidak ada masalah. Nah, ini sebenarnya kalau kita menguliti lebih detail, lebih dalam, itu semakin memberikan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak termasuk pemeriksaan PBB. Dulunya kan tidak ada ya, tidak ada pengaturan terkait pemeriksaan PBB, sekarang masuk. Tapi otomatis ini PBB yang terkait dengan pajak-pajak yang yang kita harus bayarkan. Nah, kemudian ini simplifikasi dan pengaturan kembali aturan mengenai pemeriksaan ke dalam satu PMK. Karena tadi kalau misalnya kita melihat slide sebelumnya, itu ada di PMK 81, di situ mengatur banyak sekali. Jadi PMK 81 itu mengatur banyak aturan-aturan. Nah, itu di PMK 15 ini sendiri mengatur secara khusus untuk pemeriksaan.
Jadi benar-benar mereka dari DJP sendiri memberikan aturan yang jelas bagaimana sebenarnya pemeriksaan pajak yang akan dilakukan per 14 Februari 2025. Jadi untuk SP2 yang terbit setelah 14 Februari 2025 itu sudah menggunakan aturan PMK 15 ini. Oke, Mas, lanjut. Nah, bagaimana ini PMK 15 ini bekerja ya? PMK 15 ini bekerja. Itu ada beberapa hal yang kita harus pahami ya. Itu yang pertama adalah di situ melakukan pengaturan mengenai jenis pajak, terus kemudian penambahan kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain dan penyampaian dokumen secara elektronik. Kemudian membahas juga secara detail tentang periode waktu pengujian, bagaimana respon SPHP, PHP secara singkat. Selain itu juga adanya penegasan mengenai posisi penilaian dalam audit. Nah, kemudian mengatur terkait pembahasan temuan sementara yang dimaksudkan untuk meminimalisir sengketa pajak. Kemudian di situ juga adalah pengaturan khusus terkait dengan penyerahan dokumen pada saat proses pemeriksaan. Yang kelima nggak kelihatan ya, Mas? Nah, kelima nggak ada ya? Nggak ada. Oke, berarti di 4 ya. Poin-poin yang kita harus fokuskan ya. Kita harus bagaimana untuk PMK 15 ini mendasari atau mengatur. Oke, next ini. Nah, untuk pemeriksaan merefer kepada PMK 15 ini ada 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan lengkap yaitu untuk memastikan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan mencakup seluruh aspek SPT dan SPT-OP yang bersangkutan secara mendalam. Jadi ini dalam artian kalau kita bilang adalah pemeriksaan all taxes ya Bapak Ibu. Kemudian pemeriksaan terfokus. Pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan fokus pada satu atau beberapa pos di SPT dan atau SPOP yang bersangkutan. Nah, ini jadi hanya merefer kepada pos-pos tertentu. Jadi misalnya untuk pos penjualan atau pos biaya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan spesifik sesuai dengan PMK ini adalah pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang secara khusus dilakukan dengan sederhana pada satu atau beberapa pos di SPT dan atau SPOP data atau kewajiban pajak tertentu. Jadi lebih spesifik lagi daripada yang terfokus. Jadi kalau dulu kan hanya pemeriksaan lapangan dan kantor, kalau sekarang ada 3. Nah, untuk cakupannya di sini juga ada PPH, PPN, PPNBM, bea materai, pajak penjualan, kemudian pajak karbon dan pajak lainnya. Jadi untuk keseluruhan pajak-pajak ini, PPH dan PPN dan lainnya itu masuk ke dalam tipikal dari 3 model pemeriksaan tersebut. Nah, ini adalah gambaran secara umum bagaimana proses pemeriksaan di PMK 15. Nah, ini bagaimana sih keadaan atau kondisi dilakukannya pemeriksaan itu pada saat WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diatur sebagaimana dalam PPH dalam Undang-Undang KUP pasal 17B. Kemudian juga ini sama dengan yang
aturan sebelumnya juga. Ini juga yang kedua, menyampaikan SPTLB. Kemudian WP yang menyampaikan SPT dalam posisi rugi. Kemudian WP diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, biasanya kan pada saat kita posisi ini kan kita dikembalikan dulu, nanti berikutnya dilakukan pemeriksaan. WP melakukan perubahan tahun buku atau periode pembukuan atau metode pembukuan. Ini sama dengan dulu. Melakukan revaluasi aset atau merger, akuisisi, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, kemudian juga PKP tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP dan atau JKP telah diberikan pengembalian pajak masukan. Nah, kemudian WP terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan WP. Nah, ini datangnya dari analisa DJP ini. Kalau yang ini, tapi ini dari dulu sebenarnya ada. Makanya kadang ada litsus ya Bapak Ibu. Terus kemudian pemeriksaan lain, pihak lain yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, pemungutan, penyotoran dan atau pelaporan ya, misalnya dari pihak ketiga. Kemudian kita ternyata di situ diketahui bahwa kita tidak melakukan pemotongan. Nah, itu kita kena juga ini dari dulu. Nah, ini yang baru adalah terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Nah, kemudian eh, hal lain adalah WP tidak menyampaikan SPTOP untuk undang-undang sesuai dengan undang-undang PBB dan setelah ditegur secara tertulis WP tidak menyampaikan SPTOP pada waktunya. Ini tercakup di sini. Kemudian pada saat kita melihat kita dilakukan pemeriksaan, ini periodenya. Tadi kan ada lengkap, terfokus, dan spesifik. Nah, untuk lengkap 5 bulan. Kalau dulu setahun. Memang sih pada undang-undang itu disebutkan bahwa pemeriksaan LB adalah 1 tahun. Tapi Bapak Ibu harus ingat di sini bahwa pemeriksaan lengkap di sini adalah 5 bulan. Jadi apa? Otomatis pada saat SP2 tersebut terbit setelah tanggal 14 Februari, itu argonya sudah jalan. Untuk 5 bulan ke depan, itu sudah jalan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Meskipun misalnya pelaporan untuk SPT tahun kita bulan Juni. Bulan Juni tahun 2024. Kemudian 2025. Kemudian posisinya adalah LB. Nah, pada saat LB kemudian diterbitkan SP2-nya adalah sekarang taruhlah Oktober. Itu nggak akan menunggu sampai Juni seperti yang dulu, tidak. Tapi mereka menghitungnya adalah bulan Oktober, November, Oktober taruhlah tanggal 1 ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Bulan Februari mereka harus sudah mengeluarkan SK-nya, SKP-nya. Jadi tidak harus menunggu bulan Juli tahun depan 2026 untuk menerbitkan SKP-nya. Meskipun posisinya adalah LB, tapi kita teranulir oleh PMK ini. Nah, itu yang terjadi. Kecuali kalau misalnya nanti ada ya semacam juklak lanjutan lagi dari PMK, tapi sepanjang pemahaman kami dari PMK ini adalah seperti itu. Dan untuk yang pemeriksaan terfokus juga 3 bulan, spesifik 1 bulan, kemudian spesifik untuk data konkret nih biasanya penjelasan itu adalah 10 hari kerja. Nah, bagaimana terkait dengan tambahan periode? Tambahan periode tidak ada. Berarti ya udah that's it, 5 bulan seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya ini hanya ada nih untuk pemeriksaan terhadap wajib pajak grup dan wajib pajak yang diindikasikan melalui melakukan transaksi TP. Nah, itu ada maksimal 4 bulan setelah yang periode yang saya sampaikan tersebut. Nah, tanggapan SPHP itu bagaimana? Ada tetap, tapi 5 hari kerja. Kalau dulu adalah 7 hari kerja plus 3 hari setelah jatuh tempo, kan seperti itu.
Jadi plus 3 hari setelah sejak jatuh tempo itu ada yang menghitung jadi 9 hari, ada yang menghitung 10 hari. Tapi kalau dalam pemikiran saya 9 hari itu dulu, kalau dulu ya itu seharusnya 7 plus 2 karena 3 itu pas hari ke-7-nya sudah dihitung 1 hari. Nah, closing apakah ada? Oh, tetap ada. Nah, maksimum adalah 30 hari kerja sejak tanggal SPHP disampaikan kepada WP sampai dengan tanggal LHP. Misalnya Bapak, Ibu terima SPHP tanggal 1 Oktober, kemudian hitunglah tanggal 1 ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat berarti sudah memberikan tanggapan, kemudian setelah itu ada closing, kemudian setelah itu dari DJP sendiri atau pemeriksa memiliki waktu 1 bulan untuk melakukan penyusunan LHP sampai dengan tanda tangan WP. Berarti sangat tight ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pemeriksaan spesifik untuk data konkret 10 hari kerja. Nah, ini sebenarnya juga udah saya sampaikan tadi, tapi di sini ada hal yang mungkin bisa kami sampaikan bahwa ini posisinya adalah asumsi bahwa dari DJP itu menerbitkan SP2. SP2 adalah surat perintah pemeriksaan. Nah, kemudian ini terkait dengan pemeriksaan untuk all taxes atau lengkap itu 5 bulan. Nah, dalam 5 bulan itu ada proses pengumpulan data. Nah, jika data belum diperoleh dari pihak ketiga, data dapat disampaikan sebelum BAHP ditandatangani. Namun demikian, pada saat data itu dari internal wajib pajak itu harus disampaikan pada saat proses pengumpulan data, yaitu 1 bulan. 1 bulan untuk memberikan data kepada pemeriksaan. Nah, untuk pembahasan pra SPHP, kan tadi disampaikan bahwa untuk SPHP itu akan dilakukan pembahasan dan kita diberikan waktu 5 hari untuk memberikan tanggapan. Namun demikian dalam PMK ini kita diberikan keleluasaan, diberikan hak untuk menerima pra SPHP. Nah, pra SPHP ini dalam jangka waktu tersebut ya Bapak Ibu, dalam jangka waktu 4 bulan tersebut. Jadi bukan berarti nambah lagi. Jadi sebelum SPHP terbit ada pra SPHP, di dalam pra SPHP itu tersebut WP diberikan hak untuk memberikan tanggapan. Hak itu otomatis bisa digunakan atau tidak ya. Hak untuk memberikan tanggapan dengan bukti-bukti, disertai dengan bukti-bukti, penjelasan yang detail, yang jelas. Nah, itu nanti akan ada BA-nya. Kalau dulu mungkin tidak ada ya. Pra SPHP bisa saja antara Bapak Ibu sebagai wajib pajak dengan pemeriksa diskusi secara langsung. Oh, temuan sementara ini loh A, B, C, D. Kemudian diberikan data pun juga tidak secara formal dan tidak ada BA seperti itu, tapi paling paling mereka membuat absen kehadiran pada saat pembahasan. Nah, tapi untuk hal ini sekarang semuanya ditulis secara formal, semua terformal. Jadi bagaimana bagaimana prosesnya. Nah, ini seperti dalam flow yang kami sampaikan ini. Flow-nya itu mulai dari SP2 SP22, terus kemudian pemberian penjelasan, kemudian pra SPHP, tanggapan, kemudian closing, kemudian ada penerbitan SKP. Nah, ini terkait dengan PMK 15 tadi, dan ini mungkin akan saya tambahkan di sini terkait dengan data konkret ya Bapak Ibu. Data konkret itu merupakan data ya, data yang dimiliki oleh wajib pajak DJP. Tadi kan saya sampaikan di situ tadi bahwa ada pemeriksaan yang
lengkap, terfokus, spesifik. Nah, ini data konkret. Ini data konkret, ini ada PER yang baru, yaitu yang mengatur khusus terkait dengan data konkret, yaitu ini adalah data yang diperoleh atau dimiliki oleh DJP. Ini antara lain berupa faktur pajak yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem informasi milik DJP, tapi belum atau tidak dilaporkan oleh wajib pajak pada SPT masa PPN. Nah, ini ternyata sekarang udah masuk ke dalam kategori pemeriksaan. Kemudian bukti pemotongan atau pemungutan PPh yang belum atau tidak dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada SPT masa PPh dan atau bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan WP yang ditindaklanjuti melalui pengujian secara sederhana. Jadi jelas ya Bapak Ibu, bagaimana data konkret yang dimaksud di dalam PMK 15 tersebut, karena mereka sudah memberikan turunannya. Nah, ini bukti transaksi dan atau perpajakan sebagaimana huruf B yang tercantum dalam PMK 15 ini adalah kelebihan kompensasi pada SPT masa PPN yang tidak didukung dengan kelebihan bayar pada SPT masa PPN sebelumnya. Jadi misalnya kompensasi yang kita cantumkan di dalam PPN kita itu tidak sinkron. Kemudian perhitungan kembali pajak masukan sebagai pengurang PK oleh WP yang tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang PPN. Kemudian PPN di-store di muka yang tidak atau kurang bayar. Kemudian pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian pengkreditan yang tidak atau kurang dilaporkan berdasarkan data, bukti potong yang dimiliki DJP dan atau kekeliruan sehubungan dengan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto. Kemudian ada data dan atau keterangan yang bersumber dari ketetapan dan atau keputusan bidang perpajakan dan atau keputusan sengketa. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah diterbitkannya SP2DK, dibuat berita acara, untuk data atau keterangan yang telah diterbitkan SP2DK dan atau dibuat berita acara, permintaan penjelasan dan data atau keterangan yang memuat persetujuan WP atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah ditandatangani WP, wakil WP, atau kuasa namun belum atau tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah disetujui WP yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan. Nah, ini poinnya adalah pada saat Bapak Ibu mendapatkan SP2DK, sudah ada kesepakatan di dalam BAP, kesepakatan dalam artian bahwa oh data ini sudah jelas memang kurang perhitungan pajaknya. Berarti harus dilakukan pembayaran atau pembetulan SPT. Tapi ternyata sudah disetujui oleh WP, tapi ternyata tidak dilakukan pembetulan oleh WP. Nah, ini akan dilakukan untuk kelanjutan pemeriksaannya melalui data konkret. Next, Mas. Nah, ini poin-poin ya yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu pada saat untuk pemenuhan perpajakan untuk pelaksanaan pemeriksaan, yaitu di sini saya sampaikan buku catatan dokumen yang menjadi dasar untuk pemenuhan pemenuhan pemberian dokumen itu sebaiknya diberikan secara ini ya, secara detail, secara jelas, secara lengkap sehingga dari pihak DJP itu lebih mudah untuk membacanya dan memahaminya. Dan dalam hal ini untuk dokumen-dokumen tersebut itu juga bisa diberikan dalam bentuk data elektronik. Jadi lebih mudah daripada dulu-dulu harus mengangkut dus apapun. Jadi sebaiknya Bapak Ibu sudah menyediakannya dari sekarang-sekarang apabila sudah tahu posisinya ada LB atau mungkin rugi atau mungkin apa. Tapi bagaimanapun juga pada saat kita melihat PMK 15 ini, apapun kondisinya sebaiknya hal ini sudah dapat disediakan. Karena
ya sewaktu-waktu pada saat kita sudah terima surat, DJP dapat meminta dokumen-dokumen tersebut. Dan itu tuh sudah harus disampaikan dan diberikan itu secepatnya. Nah, itu 1 bulan kan. 1 bulan itu ya tahu sendirilah 1 bulan itu kan bisnis berjalan dengan biasanya, laporan biasa tetap harus ada, tapi ternyata ada SP2DK ya bagaimana itu pasti akan eh, ya ribet banget gitu loh. Nah, ini untuk buku catatan termasuk data elektronik yang tersebut yang diminta dalam 1 bulan itu tidak diberikan atau lebih, itu dianggap tidak diberikan pada saat pemeriksaan. Nah, itu bagaimana itu konsekuensinya nanti Mas Rizal itu yang akan menyampaikan. Kemudian apa tindakan WP dalam 1 bulan itu? Yaitu ya memang mau nggak mau ya harus menyediakan dan itu bagaimana ya eh karena pada saat kita tidak memberikannya, pemeriksa harus membuat berita acara untuk pemenuhan kewajiban untuk pemintaan data buku, catatan, termasuk data elektronik tersebut. Jadi apakah memenuhi semuanya, memenuhi sebagian, atau tidak memenuhi semuanya. Dan itu akan menjadikan catatan bagi wajib pajak yang dibuat oleh pemeriksa. Dan itu akan eh, berangkat terus ya, akan menempel terus di dalam data WP, di DJP gitu loh. Bagaimana sih pada saat proses pemeriksaan dulu, pada saat kita upaya keberatan gimana, pada saat upaya banding bagaimana, nanti akan terbawa gitu loh. Kalau dulu mungkin kita belum ada, ya udahlah nanti saja pas keberatan, pas banding tuh. Nah, ini sekarang sepertinya dengan PMK yang baru itu harus kita lebih ini lagi, lebih apa ya, lebih baik lah, lebih baik. Kalaupun sudah baik, lebih baik lagi untuk menata, manage dalam hal pemenuhan untuk buku catatan, dokumen, informasi semuanya terdokumentasi dengan baik. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan bagaimana untuk proses dari pemeriksaan itu sendiri. Waktunya udah mepet terus, Mas. Nah, ini juga nah, ini mungkin saya sampaikan sedikit sebentar ya, Mas, terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran ya. Pada saat ternyata ditemukan selama proses pemeriksaan, oh, audit report dulu pada saat kita melakukan pelaporan SPT, audit report belum jadi. Pada saat itu sudah jadi, waduh, sudah jadi ternyata SP2 sudah terbit. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan ini bisa dilakukan sepanjang SPHP-nya belum terbit ya. SPHP belum terbit, nah ini WP bisa menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran itu dengan melakukan atau melampiri perhitungan pajak yang kurang dibayar berapa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPT ya, itu laporan tersendiri. Kemudian SSP atau sarana lain itu harus juga dilampirkan, sudah dibayar ya berarti kekurangan pajaknya. Terus kemudian eh, ini disampaikan ke unit pelaksana pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan terhadap WP. Nah, nanti hasilnya akan dilihat, ya pemeriksa otomatis akan melihat apakah pengungkapannya itu sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya belum, ya mereka bisa menerbitkan SKP lebih banyak daripada pajak yang kita hitung. Bisa saja sama, misalnya kita sudah melakukan pengungkapan, ternyata oh sudah sesuai, ya mereka akan menerbitkan SKP nihil. Nah, ini tadi udah sampaikan. Terus ya, ini untuk pemilihan mali risiko ya. Jadi perusahaan setidaknya memiliki persiapan dan strategi untuk penyusunan SPT masa dan tahunan sehingga terhindar dari denda tambahan dalam proses pemeriksaan. Bukan menghindari pemeriksaan, karena itu ada. Terus kemudian jika WP sudah dikenakan pemeriksaan, WP wajib memberikan seluruh dokumen, data termasuk data elektronik yang diminta DJP dan jangka waktu yang ditetapkan. Kemudian memiliki itikat baik dan kooperatif dengan pemeriksa pajak terkait dengan kewajiban dan hak wajib pajak. Jika menerima SP2DK
WP menanggapi dengan penjelasan yang memadai dan disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Kemudian penyediaan data dan dokumen pendukung yang memadai termasuk data elektronik yang disertai dengan penunjang sistem elektronik itu juga diberikan. Kemudian memahami aturan perpajakan yang berlaku. Nah, kalau misalnya memang ini ya perlu minta bantuan pendampingan oleh konsultan pajak, itu juga lebih baik. Jadi itu adalah mekanisme apa namanya ya untuk meminimalisasi resiko dari sengketa pajak. Saya rasa itu dari saya. Saya kembalikan, terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Mas Moderator. Baik, terima kasih Mbak Eni atas paparan yang luar biasa. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Eni terkait dengan permisaan, ya salah satu jendelanya bisa melewat SP2DK ya, dan juga sudah disampaikan oleh Mbak Eni terkait dengan apa yang menjadi concern-concern ya yang kita harus persiapkan pada saat proses penulisan pajak. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu terkait dengan keberatan pajak dan juga nanti ada banding pajak yang akan disampaikan oleh Pak Rizal Awab. Pak Rizal Awab, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Andri. Ya, peserta webinar hari ini kita lanjut ke keberatan pajak. Jadi keberatan ini adalah proses setelah pemeriksaan ya. Jadi tadi Bu Eni sudah sampaikan proses pemeriksaan ya. Jadi pada saat hasil pemeriksaan wajib pajak tidak menyetujui ataupun merasa tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan. Jadi prosesnya setelah pemeriksaan. Sebetulnya keberatan juga ada juga ya terkait dengan pemotongan pajak gitu ya. Jadi bukan hanya atas hasil pemeriksaan, tapi keberatan pun bisa dilakukan apabila kita dilakukan pemotongan pajak oleh pihak lain, tapi kita merasa pemotongan pajaknya tidak sesuai. Tapi menurut yang memotong sudah sesuai, sehingga solusinya bisa juga melalui pengajuan keberatan ke Direktur Jenderal Pajak. Nah, ini untuk pengajuan keberatan, ya ini secara umum ya Bapak Ibu, bahwa yang dapat diajukan keberatan ya SKP kalau pada umumnya ya, selain tadi pemotongan pajak ya. Baik SKP-nya kurang bayar, lebih bayar, dan lain-lain. Nah, yang harus diperhatikan pertama adalah mengenai jangka waktu. Gitu ya. Nah, jangka waktu untuk mengajukan keberatan ini adalah 3 bulan. 3 bulan sejak tanggal SKP tersebut dikirimkan oleh kantor pajak gitu ya. Nah, jadi untuk menghindari perbedaan penafsiran gitu ya, kapan tanggal dikirim, bukti posnya bagaimana dan lain-lain, ya kalau kami menyarankan lebih baik 3 bulan tersebut dihitung dari tanggal SKP-nya. Jadi contoh misalkan SKP-nya diterbitkan tanggal 5 September gitu ya, maka paling lambat tanggal 4 Desember surat keberatan itu sudah diajukan gitu ya. Sehingga menghindari nanti tanggal dikirimnya kapan dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk pengajuan keberatan diajukannya kemana? Ya diajukan ke Direktur Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak terkait ya. Jadi misalkan perusahaan Bapak Ibu terdaftarnya di kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Selatan misalkan, atau KPP Kebayoran Baru gitu ya. Nah, surat keberatan tersebut diajukan ke KPP terkait gitu ya. Walaupun saat ini dari sistem Cortex sudah bisa mengakomodir gitu ya pengajuan keberatan melalui sistem Cortex, tapi apabila terjadi kegagalan dan lain-lain, pengalaman kami dari pihak KPP masih mengakomodir gitu ya untuk pengajuan keberatan disubmit secara manual gitu ya. Nah, ada hal-hal yang eh, penting juga dalam pengajuan surat keberatan gitu ya pada saat kita mau mengajukan keberatan. Nah, yang pertama itu kita tidak mengajukan pengurangan gitu ya. Jadi misalkan contoh kita ada SKP PPh badan gitu ya. Misalkan jumlah pajaknya 1 miliar gitu ya. Ditambah sanksi misalkan 200 juta sanksinya gitu. Nah, kita ternyata mengajukan pengurangan sanksi gitu ya. Wah, sanksinya nanti bisa dikurangkan.
Kita mengajukan pengurangan sanksi. Nah, kalau kita mengajukan pengurangan sanksi, maka syarat untuk mengajukan keberatan sudah tidak memenuhi gitu ya. Jadi pilihannya dua Bapak Ibu, apakah mengajukan keberatan atau mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi. Sehingga kalau sudah dilakukan penghapusan sanksi, maka nanti pengajuan keberatannya bisa tidak diterima gitu ya, karena sudah diajukan pengurangan sanksi melalui pasal 36 Undang-Undang KUP. Nah, yang berikutnya yang juga perlu diperhatikan, surat keberatan itu, Bapak Ibu, satu surat itu untuk satu SKP. Jadi misalkan contoh kadang-kadang kan pemeriksaan terkait PPN gitu ya. Mungkin pemeriksa menerbitkan SKP-nya sesuai dengan masanya gitu ya. Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember ada 12 SKP ya. Kadang-kadang mungkin wajib pajak keliru gitu ya, sehingga mengajukan surat keberatan satu surat untuk 12 SKP. Nah, itu pun tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi kalau mau mengajukan keberatan, misalkan tadi untuk 12 SKP, ya harus diajukan dengan 12 surat Bapak Ibu. Jadi harus membuat 12 surat keberatan. Karena masing-masing surat itu untuk satu SKP. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan, yaitu terkait permasalahan kurang bayar gitu ya. Nah, jadi SKP-nya, apabila SKP-nya kurang bayar, dan ternyata tadi pada saat pemeriksaan gitu ya, sebagaimana disampaikan oleh Bu Eni tadi ya, ada diskusi, pembahasan, dan lain-lain, ternyata wajib pajak setuju gitu ya pada saat pembahasan akhir. Oke, saya dikenakan SKP KB tadi misalkan 1 miliar gitu ya. Wajib pajak setuju 200 juta gitu ya. Jadi tetap tidak setuju 1 miliar, tapi setujunya 200 juta. Nah, kalau wajib pajak ingin mengajukan keberatan, karena ada jumlah yang disetujui tadi 200 juta, maka jumlah 200 juta tersebut harus sudah dibayar sebelum pengajuan keberatan. Jadi harus dibayar terlebih dahulu. Apabila tidak dibayar, maka tidak memenuhi syarat untuk pengajuan keberatan. Sehingga keberatannya akan ditolak secara formal gitu ya, karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu, kalau memang wajib pajak mungkin tidak mampu membayar SKP KB tersebut, atau tidak setuju seluruhnya, ya itu tidak perlu membayar gitu ya, dengan menyatakan pada saat pembahasan akhir dengan pemeriksa pajak, yaitu dengan menyatakan bahwa wajib pajak tidak setuju dengan seluruh kurang bayar tersebut, sehingga jumlah yang disetujui wajib pajak misalkan nihil gitu ya, tanpa harus membayar. Kalau memang nihil, berarti tidak perlu ada yang dibayar oleh wajib pajak. Nah, berikutnya yang penting juga Bapak Ibu, melampirkan SKP-nya. Jadi di lampiran permohonan keberatan tersebut harus melampirkan SKP-nya gitu ya. Jadi apabila tidak dilampirkan bisa berpotensi dianggap tidak memenuhi persyaratan. Nah, berikutnya lagi harus ditandatangani oleh, kalau perusahaan ya, oleh wakil istilahnya. Wakil itu adalah pengurus. Jadi harus ditandatangani, ya paling aman adalah oleh direktur gitu ya. Kalau ditandatangani oleh pihak lain, misalkan oleh komisaris, atau mungkin kepala bagian perpajakan di perusahaan, atau manajer, dan lain-lain, nah itu berpotensi menimbulkan sengketa gitu ya. Karena apakah orang tersebut bisa dikatakan sebagai pengurus atau tidak gitu ya. Jadi lebih aman memang direktur yang menandatangani. Apabila direktur memang berhalangan gitu ya dengan memberikan kuasa, bisa kepada pihak-pihak yang memang diberikan hak untuk bisa mendapatkan kuasa. Salah satunya adalah konsultan pajak gitu ya. Kalau karyawan untuk bisa menjadi kuasa itu ada persyaratan lain gitu ya, tidak serta-merta langsung bisa menjadi kuasa. Nah, selanjutnya bagaimana kalau surat keberatan sudah terlanjur disampaikan tapi tidak memenuhi persyaratan? Tadi contoh, ternyata surat keberatan satu untuk 12 SKP gitu ya. Berarti kan tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Karena harus satu surat, satu SKP. Nah, kalau masih dalam jangka waktu 3 bulan,
Misalkan kita baru 1 bulan gitu ya, oh ternyata kita ingat, oh salah tadi. Atau DJP memberitahu gitu ya KPP, wah ini surat keberatannya ternyata salah nih, satu surat untuk 12 SKP. Selama jangka waktunya masih dalam jangka waktu 3 bulan, ya kita bisa melakukan penyampaian ulang gitu ya. Jadi kita bisa mengajukan penyampaian ulang agar memenuhi persyaratan. Nah, yang jadi kendala apabila sudah lewat gitu ya, sudah lewat 3 bulan, baru diketahui persyaratannya tidak memenuhi. Nah, itu biasanya akan ditolak secara formal gitu ya oleh Direktur Jenderal Pajak gitu ya, sehingga keberatannya dianggap tidak dapat diterima gitu ya, bukan ditolak tapi tidak dapat diterima, sehingga wajib pajak dianggap tidak mengajukan keberatan gitu ya. Nah, kalau tidak mengajukan keberatan, ya sudah lewat 3 bulan gitu ya, berarti kita pun tidak bisa mengajukan banding atas surat penolakan formal keberatan tersebut. Ada cara-cara lain yang bisa ditempuh, misalkan dengan mengajukan pembatalan SKP ataupun melakukan gugatan misalkan apabila penolakan formal tersebut menurut kita tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Contoh misalkan surat keberatan ditandatangani oleh komisaris gitu ya. Nah, sedangkan ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak ditandatangani oleh pengurus gitu ya atau oleh direktur. Nah, kalau ternyata memang komisaris tersebut secara ketentuan perpajakan bisa dikategorikan sebagai pengurus, ternyata komisarisnya misalkan menandatangani cek, menandatangani perjanjian dengan pihak lain, maka bisa penolakan keberatan tersebut atau penolakan formal tadi diajukan gugatan ke pengadilan pajak. Nah, proses berikutnya misalkan setelah kita menyampaikan surat keberatan gitu ya, dan telah memenuhi syarat, kalau tadi kan tidak memenuhi syarat ya, kalau tidak memenuhi syarat tadi konsekuensinya. Kalau sudah memenuhi syarat, nah itu mirip-mirip dengan pemeriksaan ya. Jadi agak mirip prosesnya dengan pemeriksaan dari pihak Kanwil ya. Jadi dari KPP nanti hanya akan meneruskan surat keberatannya ke Kanwil ya. Nanti biasanya menangani adalah tim dari Kanwil DJP. Nah, mereka akan seperti pemeriksa gitu. Mereka akan meminjam buku, dokumen dan lain-lain yang terkait dengan eh, hal yang kita ajukan keberatan gitu ya. Nah, ini juga jadi penting Bapak Ibu sebagaimana Ibu Eni tadi sampaikan ya. Jadi kalau memang ada dokumen yang sudah diminta pada saat pemeriksaan oleh pemeriksa dan ternyata tidak dipenuhi oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan. Nah, ini pihak dari Kanwil DJP atau peneliti keberatannya, mereka berhak untuk tidak mempertimbangkan dokumen tersebut walaupun kita berikan pada saat keberatan gitu ya. Karena tidak diberikan pada saat pemeriksaan. Jadi mereka bisa mengignore itu ya bahwa ini dokumennya kita tidak bisa pertimbangkan gitu. Nah, kecuali memang ada alasan tertentu gitu ya. Misalkan dokumennya memang ini dokumen dari pihak ketiga gitu ya, yang waktu itu memang tidak bisa dipenuhi oleh wajib pajak karena pihak ketiga belum memberikan dokumen tersebut. Atau ada force majeure, misalkan dokumennya pada saat itu hilang, tidak ditemukan, dan memang baru ditemukan pada saat proses keberatan. Ya. Kalau untuk hal-hal terkait tersebut bisa diajukan untuk bisa dipertimbangkan. Gitu. Nah, setelah melakukan nanti peminjaman dokumen dan lain-lain, nah dari pihak Kanwil DJP itu mereka punya waktu 12 bulan Bapak Ibu. Jadi dalam jangka waktu 12 bulan mereka harus memberikan keputusan apakah menerima keberatan wajib pajak, apakah menolak keberatan wajib pajak, atau yang paling ekstrim menambah pajak yang terhutang gitu ya. Jadi dari pihak tim keberatan itu sesuai dengan ketentuan di undang-undang maupun di PMK terkait, mereka berhak menambah pajak yang terhutang. Jadi kalau ternyata pada saat dihitung ulang gitu ya, ternyata ada hal-hal yang belum dikoreksi oleh pemeriksa gitu ya, atau ada kesalahan perhitungan oleh pemeriksa, dari Kanwil bisa menambahkan Bapak Ibu. Jadi hati-hati juga pada saat pengajuan keberatan gitu ya. Jadi pajaknya bisa bertambah walaupun jarang terjadi tapi mereka punya hak untuk menambah pajak yang terhutang.
Next. Nah, ini tadi ya terkait dengan permintaan dokumen ya. Jadi kalau dokumennya memang belum ada atau belum siap pada saat itu, nah itu dikoordinasikan dengan peneliti keberatan ya. Apa yang digunakan untuk melengkapi dokumen tersebut. Contoh misalkan biasanya ada surat pernyataan gitu ya dari wajib pajak. Misalkan laporan keuangan tidak diaudit. Sedangkan yang diminta oleh pemeriksa pada saat itu laporan keuangan audit. Ini juga wajib pajak bisa membuat surat pernyataan bahwa memang laporan keuangan tidak diaudit gitu ya. Berikutnya dokumen pihak ketiga, ya memang belum ada pada saat itu dari pihak ketiga sehingga dibuktikan bahwa pihak ketiga baru mengirim dokumen tersebut setelah proses pemeriksaan selesai. Apakah bukti dari email ataupun bukti pengiriman pos gitu ya, sehingga dokumen tersebut nantinya bisa digunakan sebagai dokumen pada saat keberatan gitu ya. Nah ini juga Bapak Ibu perlu hati-hati juga ya. Ini karena ada juga surat edaran dari Mahkamah Agung gitu ya. Nanti ini berhubungannya dengan pada saat sengketa di pengadilan pajak ya. Jadi ada surat edaran dari Mahkamah Agung ini nomor 2 tahun 2024. Ini kalau di layar di sebelah kiri ya, kiri bawah. Ini dari surat edaran tersebut pun sudah memberikan eh, kekuatan ya untuk kantor pajak ataupun hakim pengadilan pajak ya, bahwa bukti yang sudah diminta pada saat pemeriksaan pajak dan tidak disampaikan pada saat pemeriksaan, nah itu tidak dipertimbangkan dalam proses sengketa di pengadilan pajak. Jadi sudah ada surat edaran seperti ini. Jadi Bapak Ibu perlu hati-hati pada saat pemeriksaan. Jadi perlu dipastikan bahwa dokumennya seluruhnya memang diberikan kepada pemeriksa dan juga tanda terimanya juga jelas gitu ya. Tanda terimanya jelas sehingga nanti untuk proses selanjutnya Bapak Ibu apabila menjadi sengketa gitu ya, bisa posisinya kuat gitu ya. Karena khawatirnya walaupun mungkin posisi sengketanya Bapak Ibu posisi yang benar gitu ya, tapi karena tidak memenuhi persyaratan tadi dokumen tidak diberikan dan lain-lain menjadi eh, tidak dapat diterima atau ditolak keberatannya bahkan sampai ke pengadilan pajak gitu ya. Next. Nah ini summary terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya melakukan proses keberatan. Pertama tadi ya, bahwa formal untuk pengajuan keberatan. Baik suratnya jangan salah, satu SKP, satu surat. Kalau ada yang disetujui, ya harus dibayar terlebih dahulu. Kalaupun Bapak Ibu ternyata tidak ada yang disetujui, misalkan sehingga tidak ada kewajiban membayar, perlu hati-hati juga Bapak Ibu, bahwa kalau keberatannya ditolak, ada potensi tambahan sanksi yaitu 30% dari nilai SKP gitu ya. Jadi akan ada tambahan sanksi. Jadi kalau memang belum yakin kasusnya bakal dikabulkan gitu ya, banyak wajib pajak yang membayar terlebih dahulu full gitu ya, sehingga akan terhindar dari potensi sanksi tambahan sebesar 30%. Jadi karena sudah bayar, ya walaupun ditolak keberatannya, otomatis tidak ada tambahan pajak yang harus dibayar dan tidak ada sanksi tambahan 30%. Berikutnya dokumen, nah ini juga perlu dipastikan bahwa dokumennya lengkap, relevan, sehingga dari awal pada saat kita mengajukan keberatan, pada saat dokumen diminta dan lain-lain, kita sudah siap gitu ya. Tidak menunggu pada saat diminta baru dipersiapkan, jadi mungkin waktunya belum tentu cukup gitu ya. Berikutnya juga komunikasi. Nah ini juga tadi sama ya, pada saat pemeriksaan pun sama ya, pada saat keberatan juga sama. Ini harus menjalin komunikasi juga dengan tim peneliti keberatan gitu ya. Dokumen apa yang diperlukan, detailnya seperti apa. Karena kadang-kadang mungkin ada dokumen-dokumen perhitungan gitu ya, seperti rekonsiliasi dan lain-lain. Kalau komunikasinya kurang
baik itu ya dengan tim peneliti keberatan, kadang-kadang ada beda penafsiran sehingga keberatannya menjadi ditolak gitu ya. Yang mungkin seharusnya sebelum surat keputusan keberatan terbit, harusnya sudah ada komunikasi, mungkin bisa kedua belah pihak bisa memahami apa maksud dari contoh perhitungan rekonsiliasi dan lain-lain. Nah, berikutnya memang apabila dibutuhkan gitu ya Bapak Ibu, ya perlu bantuan dari konsultan hukum atau konsultan pajak, kuasa hukum. Nah, ini kalau untuk keberatan memang sampai saat ini kuasa yang diperkenankan hanya konsultan pajak dan karyawan gitu ya. Pihak-pihak lain sampai saat ini belum ada ketentuan khusus bisa mewakili wajib pajak. Jadi hanya konsultan pajak ataupun karyawan yang dikuasakan. Seperti itu Bapak Ibu. Next, nah ini materi terakhir untuk hari ini yaitu terkait banding dan gugatan. Nah, jadi tadi prosesnya pemeriksaan wajib pajak sudah lelah juga gitu ya, sudah ada mungkin SP2DK tadi awalnya, ternyata SP2DK-nya tidak selesai sehingga dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan juga wajib pajak tidak setuju sehingga mengajukan keberatan. Keberatan pun ternyata belum mendapatkan hasil yang optimal sehingga wajib pajak menempuh upaya banding gitu ya. Jadi untuk banding ini itu hanya untuk surat keputusan keberatan. Jadi apa yang bisa dibanding? Banding itu hanya untuk surat keputusan keberatan. Jadi tidak bisa hal yang lain. Banding itu diajukannya kemana? Diajukan ke pengadilan pajak. Jadi diajukan ke pengadilan pajak. Siapa yang mengajukan? Ya sama tadi, kalau wajib pajaknya berupa perusahaan, ya perusahaan yang mengajukan dan ditandatangani oleh wakil ataupun kuasa. Nah, kalau kuasa di pengadilan pajak ini ada istilahnya kuasa hukum gitu ya. Jadi pihak-pihak yang sudah memiliki kuasa hukum yang izinnya didapatkan dari pengadilan pajak. Jadi bukan konsultan pajak gitu ya, ada lagi namanya kuasa hukum. Nah, untuk pengajuan banding ini sama dengan pengajuan keberatan gitu ya. Jadi diajukannya itu maksimal 3 bulan sejak keputusan keberatan dikirim. Nah, ini juga amannya memang mengikuti tanggal keputusan keberatan gitu ya. Misalkan tanggalnya tadi 5 September tadi ya surat keputusan keberatan, ya paling lambat 4 Desember harus sudah disampaikan surat bandingnya ke pengadilan pajak. Ini pun sama ya, satu surat banding untuk satu keputusan keberatan. Jadi kalau tadi SKP-nya 12 surat, maka otomatis keberatannya pun 12 surat permohonan, maka selanjutnya banding pun akan ada 12 surat banding gitu ya. Seperti itu. Nah, saat ini banding itu diajukannya melalui online gitu ya. Ada aplikasinya bernama e-tax court gitu ya. Jadi melalui website pengadilan pajak nanti ada e-tax court. Nah, itu diajukannya di e-tax court gitu ya. Atau kalau memang ada kondisi force majeure, ya karena waktunya memang 3 bulan gitu ya, jadi wajib pajak bisa aja datang ke pengadilan pajak gitu ya, untuk mencari solusi apakah dengan menyampaikan secara manual atau menyampaikan melalui pos atau ekspedisi. Tapi sampai saat ini selama masih bisa menggunakan e-tax court, dari pihak pengadilan pajak memang menyarankan seluruh surat banding disampaikan melalui e-tax court. Next. Nah, ini untuk pengajuan surat banding nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat di slide ini, kayak nanti materinya juga kita bisa share gitu ya ke peserta hari ini. Nah, jadi yang paling yang menurut kami krusial gitu ya, yaitu salinan surat keputusan keberatan. Nah, jadi surat banding ini harus dilampirkan dengan fotokopi keputusan keberatan. Kalau Bapak Ibu lihat ini di poin 2 gitu ya, kelengkapan surat banding. Nah, apabila keliru Bapak Ibu,
ternyata tidak dilampirkan, itu ada berpotensi surat banding dianggap cacat gitu ya. Sehingga banding menjadi tidak dapat diterima gitu ya. Ya kita mungkin istilahnya kalah formal gitu ya. Sehingga banding tidak dapat diterima hanya karena kesalahan melampirkan fotokopi keputusan keberatan. Apalagi kalau menyampaikannya melalui e-text court. Karena kan kita harus menyampaikan PDF lampirannya gitu ya. Oh, ternyata ada 12 SKP Januari sampai Desember. Karena mungkin karyawan perusahaan atau mungkin kuasanya pada saat membuat surat banding, wah salah nih. Untuk yang masa Januari, keputusan keberatannya terlampir PDF-nya masa Maret gitu ya. Untuk yang masa Maret, terlampir keputusan keberatannya yang masa Mei gitu ya. Nah, ini bisa mengakibatkan cacat Bapak Ibu. Jadi memang krusial juga menyampaikan surat banding melalui e-text court. Kalau sebelumnya kan manual akan dicek terlebih dahulu gitu ya oleh penerima surat di pengadilan pajak. Tapi kalau sudah melalui e-text court, ya kalau kita salah risiko gitu ya. Atau ternyata file PDF-nya korup gitu ya. Dibuka ternyata error gitu ya. Nah, itu pun bisa menimbulkan eh, sengketa gitu ya, sehingga bisa diartikan ya surat banding tidak memenuhi ketentuan gitu ya. Walaupun itu juga menjadi pertimbangan hakim ya, misalkan kalau korup atau apa PDF-nya mungkin ya hakim bisa mempertimbangkan gitu ya dari sisi keadilan gitu ya. Tapi dari sisi ketentuan bisa dianggap surat bandingnya itu dianggap tidak eh, lengkap gitu ya, sehingga dianggap tidak memenuhi ketentuan, maka bandingnya pun dianggap cacat gitu ya. Next. Nah, ini proses banding Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat ini dari pertama itu di kiri atas itu ya, di poin 1 itu ya, dari mulai surat banding itu jangka waktunya 3 bulan tadi sejak keputusan keberatan. Setelah itu nanti setelah diterima oleh pengadilan akan ada penyerahan berkas ke Direktorat Jenderal Pajak. Nanti DJP akan membuat surat uraian banding atau istilahnya SUB gitu ya. Dalam jangka waktu 3 bulan akan dikirimkan kembali ke pengadilan pajak akan kirim lagi ke wajib pajak akan menyampaikan bantahan. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di slide ini. Nah, pada intinya proses banding itu jangka waktunya 12 bulan. Sejak kita menyampaikan surat banding ke pengadilan pajak. Jadi proses sampai dengan sidang dan lain-lain itu prosesnya maksimal 12 bulan. Tapi bisa diperpanjang. Jadi hakim bisa menambah yaitu 3 bulan tambahan gitu ya. Jadi nanti dalam persidangan kalau belum selesai dalam 12 bulan, hakim bisa memutuskan untuk ditambah tambahan waktu 3 bulan. Nah, selesai sidang, ya sampai saat ini memang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang pengalaman gitu ya, sidang di pengadilan pajak, yang masih eh, belum ada ketentuan jelas gitu ya, mengenai putusan gitu ya. Jadi walaupun sidangnya sudah selesai, semuanya sudah selesai, tapi pembacaan putusannya kapan? Nah, ini tidak ada kepastian Bapak Ibu. Kadang-kadang cepat, yang paling cepat kadang-kadang 3 bulan atau bahkan di bawah itu atau 5 bulan. Itu ada pembacaan putusan. Ada juga yang sudah 3-4 tahun belum dibacakan putusan Bapak Ibu. Cuma mungkin yang akhir-akhir ini setelah e-text court dan lain-lain sepertinya lebih cepat gitu ya pembacaan putusan. Tapi sebelum-sebelumnya itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum ada pembacaan putusan walaupun sidangnya sudah selesai. Nah, itu memang yang paling dinanti adalah pembacaan putusan gitu ya, yang belum ada ketentuan jangka waktu. Next. Nah, kalau bandingnya misalkan Bapak Ibu tidak sesuai dengan harapan gitu ya, misalkan bandingnya ditolak gitu ya, atau dikabulkan sebagian gitu ya. Nah, memang ada proses upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ya. Tapi hal itu biasanya kalau untuk terkait koreksi-koreksi yang bersifat materi biasanya sulit gitu ya untuk dapat dikabulkan pada saat melakukan peninjauan kembali.
Jadi memang upaya hukum terakhir bisa kita katakan gitu ya dalam prakteknya adalah upaya banding. Jadi upaya hukum peninjauan kembali sangat luar biasa gitu ya. Kita nggak bisa terlalu berharap gitu ya. Sudah bandingnya nggak apa-apa lah. Asal-asal aja yang penting nanti kita peninjauan kembali. Oh itu jangan. Ini banding ini sudah mungkin upaya terakhir lah. Yang harus kita penuhi seluruhnya, formal dokumentasinya, data, bukti seluruhnya disediakan dengan baik, tepat waktu, dan pada saat proses persidangan pun disampaikan secara baik juga sesuai dengan ketentuan kepada majelis hakim, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, pada saat kita sudah mendapatkan surat putusan banding gitu ya, dan menguntungkan wajib pajak misalkan menerima, ya walaupun dia tidak mengenal jurisprudensi ya di Indonesia, tapi kadang-kadang putusan banding itu bisa kita gunakan juga sebagai argumen agar tidak terjadi koreksi untuk hal yang sama di tahun-tahun yang akan datang gitu ya. Itu juga bisa dijadikan suatu dasar untuk berargumen dengan pemeriksa pajak di kemudian hari. Next. Nah, ini yang terakhir gugatan Bapak Ibu. Tadi kalau banding itu adalah untuk keputusan keberatan, hanya untuk keputusan keberatan. Kalau gugatan ini lebih luas Bapak Ibu. Jadi misalkan contoh, oh saya mau minta imbalan bunga ke kantor pajak, ditolak. Itu bisa kita gugat. Jadi surat keputusan apapun secara umum bisa diajukan gugatan ke pengadilan pajak. Termasuk tadi kita mengajukan keberatan, ternyata ditolak formal gitu. Kita bisa mengajukan gugatan. Ada penagihan tidak sesuai, misalkan direkturnya ternyata di Sandra gitu ya, di Gazeling. Kita bisa mengajukan gugatan. Rekening perusahaan diblokir tidak sesuai ketentuan, kita bisa mengajukan gugatan. Jadi kalau gugatan ini lebih luas gitu ya dibandingkan dengan banding. Jadi jangan keliru. Wah, rekening diblokir, kita ajukan banding gitu ya, harusnya gugatan. Nah, ini proses gugatan juga kami sampaikan juga di slide, nanti Bapak Ibu juga mungkin bisa baca ya. Next. Nah, itu sudah selesai Bapak Ibu untuk materi hari ini terkait tadi saya sampaikan keberatan banding dan gugatan. Mungkin saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih Pak Rizal atas materinya yang luar biasa hari ini terkait dengan keberatan, banding, dan juga gugatan ya. Baik, Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami. Kami akan memilah dulu dari segi materi ya, keterkaitan materi, karena di sini kita ada 4 dari SP2DK, kemudian juga pemeriksaan, kemudian juga ada keberatan dan banding. Kita akan urutkan dari urutannya dulu. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Denny ya, dari Krisbo Indonesia terkait SP2DK. Pertanyaannya adalah, siang Bu Eni, WP telah melakukan tanggapan tertulis atas SP2DK yang diterbitkan oleh KPP. Setelah melakukan tanggapan, ternyata tidak ada tanggapan balik dari KPP. 2 minggu lebih dari surat tanggapan tidak ada informasi dari KPP. Apakah atas kondisi seperti ini tanggapan WP sudah diterima oleh KPP? Nah, kayak gitu, kira-kira begitu, Bu Eni. Baik, terima kasih Pak Denny untuk pertanyaannya. Jadi untuk SP2DK, kalau memang 14 hari itu sudah harus mengajukan memberikan tanggapan. Apabila sudah memberikan tanggapan dan sudah ada BPS-nya, sudah disampaikan secara tertulis dan jelas formalnya terpenuhi, seharusnya itu sudah sesuai dengan peraturan ya Pak Denny. Jadi tidak perlu khawatir apakah memang sudah diterima atau belum, sepanjang Bapak terima BPS-nya itu sudah bisa diterima. Jadi kalau misalnya dari pihak pajak sendiri tidak ada respon, sebaiknya kalau kita tahu siapa yang kita harus hubungi, tidak ada salahnya, ada alangkah lebih baiknya kalau Pak Denny menghubungi AR terkait, memastikan bahwa ini tanggapan kami sudah kami sampaikan, jadi mohon untuk bagaimana kelanjutannya, seperti itu Pak. Jadi di follow up ke AR-nya ya Pak ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Eni. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Pak Agus ya terkait tersebut.
Agus, sorry, Pak Denny Pak Denny. maksudnya. Nah, pertanyaan kedua dari Pak Agus dari RIC. Jika kami melakukan restitusi LB atas pajak unifikasi di konteks, apakah nanti akan timbul pemeriksaan di kami? Silakan Denny. Oke, baik Pak Agus, terima kasih untuk pertanyaannya. Sejak implementasi Kortek ya Pak, sesuai dengan PMK 81, untuk kelebihan pembayaran SPT massa tidak dapat dilakukan pemindah bukuan dan itu disampaikan dengan permohonan untuk kelebihan permohonan pengembalian pembayaran yang seharusnya tidak terhutang. Kemudian dalam permohonan itu Bapak melampirkan perhitungannya berapa. Jadi nanti apabila sudah diterima, maka DJP akan melakukan penelitian. Jadi paling lama 3 bulan sejak permohonan diterbitkan, SKP LB-nya akan dikembalikan. Jadi penelitian ya Pak bentuknya. Jadi bukan pemeriksaan. Kalau penelitian kan ya dari hasil atau dari surat Bapak yang dilampiri dengan perhitungan tersebut itu yang akan diteliti. Itu Pak. Baik, terima kasih Bu ini. Ya, istilah sekarang tuh PYSTT, maksudnya pajak yang seharusnya tidak terutang ya. Di prosesnya lewat situ, Pak Agus. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Rusdi ya, dari PT Eko Smart Garment Indonesia. Ini untuk Pak Rizal, sepertinya pertanyaannya. Pengajuan surat pembatalan atau pengurangan SKPKB pasal 361B, apakah ada batas waktunya? Kemudian apakah dapat dilakukan gugatan juga ke pengadilan? Pertanyaan seperti itu Pak Rizal. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau terkait pembatalan ataupun pengurangan gitu ya, itu memang diatur di pasal 36 Undang-Undang KUP. Jadi memang tidak menyebutkan jangka waktu ya. Jadi itu hak wajib pajak ya. Bebas-bebas saja mau diajukannya kapan gitu ya. Selama tidak diajukan keberatan gitu ya. Jadi selama tidak diajukan keberatan, ya bebas SKP-nya misalkan, wah kita sekarang mau mengajukan pengurangan, bebas. Mau mengajukan pembatalan juga bebas. Nah, pembatalan atau pengurangan tersebut itu bisa diajukan maksimal 2 kali ya. Jadi 2 kali diajukan. Jadi kalau yang pertama ditolak, baru ada jangka waktu. Jadi kalau yang sudah diajukan yang pertama ditolak, itu baru ada jangka waktu. Yang kedua itu harus disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Sejak keputusan penolakan yang pertama. Gitu. Jadi kalau belum pernah diajukan tanpa ada jangka waktu, tapi kalau yang kedua sudah ada jangka waktu. Nah, bagaimana? Apakah bisa digugat apa tidak? Ya memang prosedurnya seperti itu. Kalau ternyata ditolak oleh DJP gitu ya, surat pengurangan ataupun pembatalan SKP, yang bisa diajukan oleh wajib pajak adalah mengajukan gugatan atas surat keputusan penolakan tersebut. Nah, kalau mengajukan gugatan ada jangka waktu, yaitu 1 bulan sejak keputusan penolakan tersebut. Jadi nggak boleh lewat. Kalau lewat nanti dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan. Jadi seperti itu Mas Andri ya untuk pengajuan pasal 36. Tidak ada jangka waktu, tapi kalau yang kedua 3 bulan, kalau mau menggugat setelah terbit penolakan harus disampaikan dalam jangka waktu 1 bulan paling lambat ya ke pengadilan pajak. Baik, terima kasih Pak Rizal, sangat jelas sekali ya. Jadi memang terkait jangka waktu ini cukup harus strict juga ya. Kalau memang sudah diajukan pertama kali tadi tidak ada jangka waktu, yang kedua ada jangka waktu 3 bulan, kemudian kalau mau gugat jangka waktunya 1 bulan ya, kira-kira seperti itu ya Pak. Ya, Pak Rusti jawaban dari Pak Rizal. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Pak Agam. Ini kayaknya untuk Pak Rizal lagi. Izin bertanya, untuk menghindari denda atas ditolaknya keberatan, maka wajib pajak lebih baik membayarkan hutang pajak sebelum mengajukan keberatan. Apakah pernyataan tersebut benar? Kemudian jika keberatan diterima, apakah mendapatkan imbalan bunga atas pembayaran tersebut?
Itu Iya, pertanyaannya, Pak jadi Rizal. iya Pak Agam. Jadi memang pernyataan tersebut bisa dikatakan benar gitu ya. Jadi memang kalau terbit SKPKB, contohnya misalkan tadi 1 miliar gitu ya, dan wajib pajak telah membayar full 1 miliar, maka apabila keberatannya hanya ditolak gitu ya, tidak ada tambahan pajak yang harus dibayar gitu ya, tetap 1 M-nya ditolak gitu ya, maka tidak akan ada sanksi tambahan 30%. Karena yang ada sanksi itu apabila belum dibayar sebelum mengajukan keberatan. Jadi kalau memang sudah dibayar sebelum mengajukan keberatan, maka tidak akan kena sanksi. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau saya bayar terlebih dahulu, ternyata dikabulkan keberatan saya. Berarti kan uang yang saya sudah bayar 1 miliar dikembalikan. Apakah saya berhak atas imbalan bunga apa tidak gitu ya? Ternyata tidak, karena yang mendapatkan imbalan bunga itu hanya apabila kondisinya menjadi lebih bayar. Contoh misalkan, wajib pajak SPT PPh badannya lebih bayar. Misalkan 300 juta rupiah gitu ya, lebih bayar. Ternyata menurut pemeriksa, pada saat mereka menerbitkan SKP, itu bukan SKPLB. Wajib pajak harusnya dapat 300 juta, malah SKP-nya KB 1 miliar gitu ya. Jadi wajib pajak rugi 1,3 miliar nih. Lebih bayarnya hilang, SKP KB-nya 1 miliar. Nah, wajib pajak agar terhindar dari sanksi membayarlah 1 miliar tersebut. Dan tetap mengajukan sengketanya adalah 1,3. Nah, pada saat keputusan keberatan mengabulkan, berarti SKP-nya misalkan menjadi lebih bayar, 300 juta sesuai dengan SPT wajib pajak, maka konsekuensinya apa? Nilai SKPKB 1 M yang dibayar dikembalikan kepada wajib pajak, nilai yang 300 juta yang harusnya LB pun dikembalikan kepada wajib pajak. Nah, wajib pajak hanya berhak imbalan bunga atas yang 300 juta. Atas yang LB-nya saja. Jadi atas yang KB-nya kita terlanjur bayar, itu kita tidak mendapatkan imbalan bunga. Jadi hanya dari yang kelebihan pembayaran pajak karena lebih bayar, itu yang berhak mendapatkan imbalan bunga. Seperti itu, Mas Andri. Baik, terima kasih Pak Rizal. Cukup jelas sekali ya penjelasannya terkait dengan pembayaran pada proses keberatan tadi ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini cukup menarik juga terkait dengan pemenuhan kewajiban permintaan dokumen nih pada saat proses pemeriksaan, juga terkait adanya SEMA tadi disampaikan juga nomor 2. Pertanyaan dari Pak Irwan kalau nggak salah ini, SEMA nomor 2 menyatakan bukti yang tidak diberikan pada waktu pemeriksaan tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan ya. Bagaimana jika bukti tersebut tidak secara detail diminta, misalkan bukti bank, masuk, keluar, atau tidak diminta karena mereka hanya minta rincian ledger secara global, kemudian sudah ada tanda terima penyerahannya, apakah bisa dipertimbangkan di pengadilan pada proses banding? Kemudian yang kedua, yang dimaksud bukti yang diberikan itu apakah pada saat proses pemeriksaan atau pada saat proses keberatan? Ya, Silakan, Ya, Mbak Ira. oke. Nanti bisa ditambahkan. Jadi kalau kita merefer ke SEMA 02 itu kan eh, apa kita bisa runtutkan dengan yang PMK 15 itu tentang terkait dengan pemeriksaan atau pemenuhan bukti pada saat pemeriksaan. Nah, ini apabila memang bukti atau dokumen yang diminta itu tidak secara detail, nah itu adalah berarti ya memang belum pernah diminta ya Pak ya. Kalau menurut pendapat saya itu belum pernah diminta pada saat proses pemeriksaan. Jadi untuk itu adalah sangat penting pada saat kita ada pemeriksaan atau proses pemeriksaan itu Bapak benar-benar melakukan dokumentasi antara permintaan dokumen oleh DJP atau pemeriksa dengan apa saja yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi tanda terima itu adalah bukti kuat bahwa yang diminta oleh pemeriksa pada saat itu
itu adalah mungkin ya tidak sedetail atau tidak detail, misalnya rincian per misalnya untuk transaksi bank yang tanggal berapa secara detail. Nah, itu memang tidak pernah diminta. Nah, itu bisa saja kalau menurut saya ya, karena dari melihat dari ini berarti seharusnya masih bisa dipertimbangkan karena kan yang diminta apa? Yang diminta adalah yang adalah misalnya rekening koran Januari atau rekening koran tahun 2024. Nah, tidak secara spesifik meminta apa. Nah, itu ya ini mungkin masih bisa dipertimbangkan dalam proses proses banding di pengadilan pajak. Kemudian yang dimaksudkan bukti yang tidak diberikan waktu pemeriksaan ya pada saat proses pemeriksaan yang 5 bulan tersebut, Pak. Jadi bukan proses yang pemeriksaan keberatan. Kalau dulu kan memang masih ada ini ya, masih ada semacam jeda atau mungkin ya abu-abunya gitu. Kalau sekarang kan jelas di PMK 15 itu pada saat tidak diberikan bukti yang diminta tidak diberikan pada saat pemeriksaan, proses pemeriksaan berarti tidak dianggap atau tidak dipertimbangkan. Mungkin Mas Rizal mau tambahkan? Baik, terima kasih Mbak Eni atas jawabannya cukup jelas. Mohon maaf Bapak Ibu terkait dengan waktu, mungkin ada pertanyaan yang tidak dapat kami bahas juga pada hari ini. Terima kasih Pak Rizal dan juga Bu Eni atas materi yang disampaikan dan juga tanya jawab yang sudah dijelaskan secara rinci dan detail. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai dengan akhir dan juga ada diskusi yang cukup konstruktif ya terkait dengan materi yang disampaikan. Baik, saya izin tutup webinar pada sore hari ini dengan pantun tentunya. Jalan-jalan ke pinggir pantai, jangan lupa membawa topi. Acara webinar sudah selesai, sampai berjumpa di lain hari. Baik Bapak Ibu, semoga sehat-sehat semuanya dan bahagia selalu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Change is inevitable. But when it happens, you don't have to sit back and wait. You can take charge of it. With more than 60,000 powerful minds who live and breathe the nuances of your rapidly changing business, RSM instills confidence when it matters most by harnessing technology and deep industry experience, enabling you to take charge of change. RSM, experience the power of being understood. Change is inevitable. But when it happens, you don't have to sit back and wait. You can take charge of it. With more than 60,000 powerful minds who live and breathe the nuances of your rapidly changing business, RSM instills confidence when it matters most by harnessing technology and deep industry experience, enabling you to take charge of change. RSM, experience the power of being understood.